Mungkin ini akan menjadi kuliah tersingkat ya, jawabannya saya gampang. Pertanyaannya kurang menantang dari teman-teman Malaka. Saya pikir kalau saya ke podcast ini pertanyaan kelas Pakarto agak menantang rata. So-so saja. Pertanyaannya adalah, saya sudah punya toko, sudah punya Susan Care, udah dokter, dan ngurus klinik. Kenapa seorang dokter Tirta harus S2 lagi? Alasannya apa? Gelar? Ada yang nuduh dokter Tirta mau nyalon ya jadi staf sus. Jawabannya adalah memperbaiki pola pikir. Kamu boleh S2 kalau kamu tujuannya memperbaiki pola pikir. Tak breakdown nih ya dalam sebuah yang namanya pendidikan. Ketika kita siklus pendidikan kita lahir mak ceprot, entah sesar atau pervaginal, red, orang tua kita happy. Insya Allah mungkin orang tua kita hidup semua. Tujuan kita sekolah TK atau playgroup itu bermain, mengenal lingkungan, mengenal yang namanya sosial interaksi. Bahwa seorang anak kecil itu tidak hidup sendiri. Itu tujuan mereka di TK dan playgroup. Mereka nggak diajari aneh-aneh. Mereka hanya diajari dengan interaksi. Di SD mereka diajari mengenai basic untuk perkembangan lobus di frontalis. Mengenai logik, hitung-hitungan. Jadi kemampuan yang diajari di SD itu 3. Kemampuan menghafal, kemampuan berhitung, dan kemampuan linguistik atau bahasa. Di sini, area Wernicke. Di SMP, dia akan berpikir mengenai benar dan salah. Mengenal dirinya adalah siapa, mengenal buruk dan baik itu siapa. Moral, itu mulai diajari di SMP secara tegas. Mungkin di kelas 4, iya. Di SMA, dia akan mulai segmentasi. Mengenal dia mau cita-cita apa. Mengenal fisika itu apa. Mengenal gimana cara dunia bekerja. Itu SMA. Di kuliah, kalian akan diajari gimana cara menghasilkan uang. Itu kuliah. Kalau kalian sudah diajari di STM, maka kalian bisa langsung kerja. Setelah itu kalian bekerja. Di S2, tujuannya itu pola pikir. Ketika kalian sudah mendapatkan uang atau ketika mendapatkan ilmu, tapi kalian mentok pola pikirnya. Jadi S2 itu tujuannya memperbaiki pola pikir. Loh dok, saya pola pikirnya tidak perlu diperbaiki. Loh, tidak ada yang mengharuskan. S2 itu hanya pertanyaan pada diri kita sendiri, sejauh mana pola pikir kita perlu di-upgrade. Apakah harus di-upgrade dengan soft course? Kalau memang di-upgrade dengan soft course penting, kayak kita ikut belajar lagi HQ atau kalian nonton Malaka udah cukup, oke. Ada orang di luar sana yang merasa nggak cukup dengan hanya belajar dari YouTube dan buku. Mereka perlu diajarin, maka mereka daftar S2. Terus kenapa orang daftar S3? Karena mereka merasa ada masalah di people. Orang-orang yang daftar S3 secara beneran, itu ada 2 arti. Orang yang pengen haus jabatan. Karena di Indonesia itu kalau mau dianggap pejabat keren harus punya gelar doktor. Makanya banyak jurnal predator. Yang kedua pengen ngajar. Makanya syarat S3 itu adalah menulis. Jadi kalau kalian S1, pengen daftar S2, pilihan kalian cuma 3. Kalau kalian berdedikasi penuh dengan akademik, langsung aja dari S1 ke S2. Endingnya menjadi pengajar, teacher, lecturer. Kalian udah cukup. Kalau kalian pengen menjadi praktisi atau pekerja, kalian kerja dulu. Dari S1, fresh graduate, kerja, berbisnis, your choice, baru kuliah lagi S2. Dan S2 nggak ada batasan umur. 2 ini penting. Dan yang saya pilih karena saya kekurangan pola pikir. Karena saya saat itu terlalu arogan. Sampai sekarang masih arogan, tapi arogannya nggak kayak dulu. Jadi bisa dijawab, yang membuat Dr. Tirta Rabukti menjadi hitam, itu yang pertama adalah live event. Yang kedua adalah pembelajaran. Yang ketiga adalah experience. Kedua ini saya belajar dari guru-guru saya di ITB. Dan ngebuat saya penting bahwa ternyata kemampuan berpikir rasionalitas itu penting diajari dan harus ketemu orang yang lebih pintar lagi. Makanya ketika kita ngaji, saya malah buat 2013, dan saya ketemu guru saya, adalah Kiai Haji Zumroni. Beliau itu adalah ustadz di Masjid Gemawang Monjali. Saya masih ingat orang yang mengislamkan saya. Beliau selalu bilang, jika Anda ngaji, belajarlah dengan guru. Jangan belajar sendiri. Karena ketika Anda belajar sendiri, Anda bisa berasumsi. Ketika kita tahu cara dunia bekerja, yaitu di SMA, dan kita tahu cara uang bekerja, itu di kuliah, dan Anda tahu misterinya, Anda butuh S2 untuk mengendalikan itu semua. Itu namanya perbaikan pola pikir. Di S2 Anda akan berpikir bahwa orang pinter yang bisa cari uang itu bukan Anda doang. Jadi ego Anda akan menurun. Yang menghancurkan manusia itu hanya 3. Menurut saya, harta, tahta, wanita. Bukan itu jawabannya. Yang menghancurkan manusia yang pertama adalah ego. Ego.
tinggi sekali. Maka di gym ada yang namanya ego lifting. Kalau di dunia hidup, egonya besar sekali. Dia butuh pembuktian kepada khalayak bahwa dia tuh sukses, bahwa dia adalah orang pintar. Maka dia akan melakukan segalanya supaya dia terlihat publik tuh keren, terlihat pintar. Itu ego. Orang yang sudah termakan ego akan dibutakan apapun. Dokter Rita pernah mengalami itu. Di 2018, 19, 20, 21. Ego saya runtuh ketika saya goes. Dan ego saya runtuh ketemu dosen. Yang kedua, yang menghancurkan manusia adalah ketika ambisinya lebih besar daripada dirinya, maka dia akan dibutakan sama ambisi tersebut. Dan akhirnya dia hidup dari ambisi. Manusia yang diperbudak sama ambisi. Sampai nggak ada endingnya dan akhirnya mati dan menjadi tanah dari ambisinya. Dan ketika dia tua, dia sadar bahwa dia sudah tua, dia umur 60, dan dia tidak telat untuk mengulang waktunya, karena dia tidak berbudak ambisi. Ambisi itu sangat bahaya, bro. Dan manusia tuh hancur ego ambisi. Yang ketiga apa? Ego ambisi. Dan yang ketiga adalah hancur karena mimpinya. Mimpi itu kadang akan gimana ya? Ini agak beda sama statementnya Ferry dan Coki kayaknya. Manusia hidup dari mimpi. Enggak. Mimpi itu angan-angannya nggak bisa dicapai, Pak. Angan-angan yang bisa dicapai itu namanya cita-cita. Goal. Mimpi itu hope. Hope itu unlimited dan nggak bisa dicapai. Mimpi kalau bisa dicapai itu namanya cita-cita, Pak. Dan cita-cita itu bisa diukur dan akhirnya menjadi ambisi, Pak. Dan ambisi yang memperbudakmu menjadi ego, Pak. Dan itulah tujuan kalian belajar. Supaya kalian bisa membedakan mana ego, mana ambisi, dan mana mimpi. Loh dok, tapi bermimpi itu penting. Betul, bermimpi itu penting. Sampai kalian tahu bahwa kalian tua dan bentar lagi mati dan kalian nggak bisa memenuhi mimpi itu. Jadi kalian hidup dari penyesalan, coy. Itu yang sebenarnya membedakan kita. Nah, kenapa saya bisa S2? Karena saya tahu mimpi saya nggak bisa dicapai semua. At all. Contoh, saya itu pada waktu saya mau jadi dokter umum, saya pengen jadi dokter bedah. Ya. Nilai bedah saya itu cepek. Yang ngajar saya adalah almarhum Dr. Sunoko, spesialis BTKV. Saya nilai OSKE-nya itu 100. Saya suka banget kegawat dauratan. Suatu ketika 2017 ada pasien korban kelitih datang ke RSUGM dengan luka bacok, saya nggarap. Saya suka banget, bukan saya suka gor. Saya suka banget kondisi kegawat dauratan yang ada darahnya. Anak saya kemarin bocor kepalanya. Saya lihat robek. Santai, nak. Jahit. Suka. Tapi ternyata saya sadar bahwa mimpi saya itu nggak bisa kejadian, bos. Kenapa? In fact, kembali ke topik tadi yang fresh graduate sebelum ini, saya memiliki satu kelemahan. Tabungan bapak saya bakal habis kalau saya spesialis. Tahu berapa lama saya recover bahwa saya nggak bisa jadi dokter spesialis? Hah? Setahun? 2 tahun? Lebih, coy. Baru 2022 saya sekolah lagi S2. Dan saya kubur tuh mimpi dokter bedah. Dokter bedah tuh sangat menyenangkan. Dari scalpel, Anda bisa jahit, ya kan. Orang lihat darah, panik. Kita lihat darah, santai banget, Bor. Saya paling takut sama anak kecil. Soalnya saya lihat pasien anak kecil pernah pingsan, saya. Karena pasien anak kecil tuh pasien yang paling ruwet. Dia seneng nangis, dia sedih nangis, dia marah nangis. Kalau nggak nangis, itu artinya pingsan, mumet saya. Jadi, mimpi saya tuh hancur pertama kali ketika saya tahu bahwa saya nggak mau jadi dokter bedah. Ya kan? Kalau saya terjebak dalam kekecewaan mimpi itu selesai masalah. Dan akhirnya saya baru sadar saya terjebak dalam realitas yang bahwa ternyata ambisi saya besar sekali. Itu yang menjadikan Dokter Tirta Rambut Pink. Dokter Tirta Rambut Pink adalah dokter yang terkontrol sama ego, yang tidak bisa mengendalikan ambisinya. Lupa bahwa kapasitas dirinya segini. Akhirnya ketemu. Learning from experience, adult people experience. Sampai akhirnya kepentok, kayaknya kurang nih experience. Kita belajar dari S2. Nah ini lucunya. Ketika kita S2, ini ada unique accident atau unique event yang terjadi hanya mungkin di era sekarang. S2 zaman sekarang itu didominasi Gen Z usia 23 tahun, Pak. Aku nggak bohong. Jadi buat kalian milenial, trust me, Gen Z itu mayoritas orangnya itu haus untuk belajar. Loh, tapi ada yang lemot. Iya, itu yang dikenal di TikTok dan medsos doang. Tapi some of them
itu datang ke kuliah S2, lebih cepat kerja setengah tahun langsung S2. Ini yang dangerous. Ambisi mereka gede dan mereka sadar mereka harus apa. Kenapa? Teknologi. Disitulah saya baru ngerti pola pikir Gen Z seperti apa. Karena ketika saya S2, saya baru sadar ternyata 90% teman kuliah saya tuh kelahiran 2000, Pak. Cocol teco es tuwek tenan aku, Cok. Padahal aku tuh kelahiran 91. Dan aku sudah menjadi mahasiswa tertua ketiga yang ikut S2 saat itu. Jadi akhirnya aku berusaha memahami pola pikir Gen Z gara-gara kuliah. Nah, kalau saya tidak kuliah S2, saya tidak bisa memahami itu. Itu kenapa saya ikut MBA. Sama halnya dengan MKes, MM, tujuan kita belajar tuh adaptasi dengan ilmu dan memperbaiki pola pikir. Waduh, kalau cuma memperbaiki pola pikir mah bla 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 bla. Sama. The death of expertise. Biasanya yang keluar-keluar paling kenceng, biasanya dia nggak tahu apa-apa. Dan akhirnya, memang tidak semua orang menjadi capable di S2. Kenapa? Ya, mulut cuma satu, mata ada dua. Kenapa mata ditaruh atas? Biar kamu ikro. Tapi kan yang jalan mulutnya terus. Kamu lebih sering sharing, lebih sering bacot, tapi nggak mau baca. Setidaknya kalau kamu nggak mau S2, ikro bro, baca bro, buku bro. Buku dibaca yang banyak sehingga pola pikirmu terbentuk. Dan tujuan terakhir ya dari S2 adalah biar kalau ngobrol tuh nggak kentang. Bahasa basimu jelas. Ini contoh bahasa basi yang paling saya nggak suka di lo. Datang. Halo dok, lagi lari. Halo dok, ya, lagi lari ya dok. Saya lagi lari di GBK. Ada orang datang. Halo dok, ya lagi lari dok. Kau pikir saya ngapain? Tengah jalan. Saya lari. Itu lari. Ngapain? Bahasa basi kedua. Lagi di bandara. Nunggu pesawat datang. Di NYIA. Datang orang. Dok foto bareng? Oke. Dokter ngapain di sini? Mau kemana? Dokter ngapain di sini? Ngepel. Ngepel bandara. Itu di boarding board. Bahasa basi ketiga dan ini real. Terjadi ketika saya ke Jepang. Saya naik ANA. Pulang dari Jepang. Mau ke Indonesia. Ketemu orang Indonesia di pesawatnya. Wih dok, ke Jepang juga. Itu di bandara Jepang, nyet. Nah, ini contoh. Kalau kamu kurang membaca, kamu akan kurang basa-basi networking. Pertanyaan ditingkatkan dong. Dok, ke Jepang bisnis atau liburan? Kan bisa. Dari situ akan termunculkan topik yang baru. Oh, bisnis. Bisnis apa, dok? Kok menarik? Jauh-jauh ke Jepang, sepatu. Wah, menarik tuh, dok. Terjadilah networking dengan stranger. Lagi lari. Dok, lari sendiri atau sama temen? Sendiri nih. Finish mana, dok? Tak temenin. Masalah selesai. Networking jadi. Ya. Lagi makan sendiri. Saya masih ingat makan soto Boyolali Hajah Fatimah di Jogja. Saya makan soto, mas. Di depan. Makan soto, dok. Basa-basi macam apa? Lagi makan soto ditanya, makan soto juga, dok. Terus kau pikir aku tuh nggak makan soto? Hah? Kau pikir aku tuh makan cat food, Whiskas? Kan kalian bisa tanya, wah dokter tumben di Jogja. Bukannya kemarin di Jakarta. Skill membaca itu mempengaruhi skill basa-basi. Nek bahasa-basimu tol itu bisa dipastikan Anda kurang membaca. Gitu loh. Orang-orang pintar tuh jago negosiasi. Orang yang jago negosiasi kemungkinan dealingnya akan tinggi. Jadi kalau kamu nggak mau S2, minimal tuh belajar dan ikro. Saya introvert, matamu introvert. Kalau kamu introvert, ekstrovert itu tidak berpengaruh kalau udah berhubungan sama perut. Gitu loh. Apalagi pertanyaan kemarin di Twitter. Ini saya angkat nih ya. Kemarin HRD bertanya, jika Anda terdampar di pulau, sebutkan 3 barang yang akan Anda bawa. Terus saya jawab dong, Mas, namanya terdampar di pulau tuh nggak bisa milih barang, Mas. Ya, sudah hidup aja beruntung. Lo dokter kok jawab kayak gitu? Itu manajer HRD saya, Mas. Dosen saya tuh HRD wakil presiden kemarin, wakil presiden, bukan wakil presiden kita ya, wakil presiden di sebuah perusahaan. Jadi dosen HR, Human Capital, Human Resource di ITB, terus ngajar ke saya,
Pertanyaan kayak gitu tuh nggak ditanya lagi, Mas. Jika Anda terdampar di pulau, sebutkan 3 alat yang akan Anda bawa. Jawabannya pasti pisau untuk memotong pohon. Ya kan? Pelampung dan obat-obatan. Tak jawab, Bor. Namanya terdampar tuh nggak membawa apapun. Mana mungkin kita terdampar pesawat bawa peso? Orang itu udah kena X-ray. Bawa peso di X-ray dikira teroris, Mas. Anda tuh nggak mikir. HR Anda suruh resign kalau kayak gitu. Anda mending nggak usah daftar situ. HR, kalau kau ketemu HR gitu, jawab. HR macam apa kau ngasih pertanyaan kayak gitu? Langsung keluar ya perusahaan tersebut. Itu namanya apa? Keluar dengan hormat. Pertanyaan macam apa itu kau? Kuliah di mana kau? Kata Tirta itu, kata Tirta peng. Pertanyaan kayak gini ini basi. Apa hubungannya pulau terdampar sama posisi kerja kau? Gak ada sih, Pak. Makanya tanya yang bener gitu. Kuliah lagi kau. Terjebak kau sama masa lalu kau. Diem tuh Basi. Setidaknya kena mental. Resign besoknya dia. Jadi pertanyaan kayak gitu tuh udah nggak relate dan relevan. Relevansi itu berhubungan sama teknologi update. Kalau kalian nggak bisa update, kalian terjebak di masa lalu. Contoh, fans Arsenal. Mereka terjebak dengan Piala Invisible. Lupa bahwa mereka 21 tahun tuh udah nggak nyentuh IPL. Sama kayak Liverpool. Defense mekanismenya sama. Apakah salah? Tidak. Tapi mereka tuh terjebak di pola pikir 2004 aku punya Invisible. Itu sama kayak Liverpool. Kami 19 piala. Sekarang 19. Tinggal satu lagi 20. Tahun ini 20. Jadi kalau kalian tidak update ilmu, kalian akan terjebak di suatu masa lalu, terjebak ego, terjebak ambisi, terjebak mimpi. Manusia terjebak ego aja udah toksik, apalagi terjebak ambisi dan terjebak mimpi. Jadi dia pecinta mimpi, sampai mimpi itu yang mematikan dia sampai tua. Akhirnya ketika tua, dia tua rendah, lumpuh di sini, dan menjadi sosok lansia yang marah-marah karena mimpinya belum kecapai semua. Dan akhirnya menjadi lansia toksik yang menyalahkan semua anak muda. Karena dia terjebak dalam mimpinya yang tidak pernah tercapai. Jadi pilihan kalian mulai dari sekarang, Iqra, bacalah. Bacalah. Sebelum kalian keluar-keluar, tanyakan pada diri Anda sudah cukup membaca belum? Belum baca. Anda kurang baca buku, Anda baca jurnal. Anda kurang jurnal, Anda baca artikel. Anda kurang artikel, Anda kuliah lagi. Kurang kuliah, soft course, fellowship, kuliah. Punya uang itu buat upgrade otak. Sehingga setidaknya kalau punya anak, Anda yang ngajarin. Ngerti? Maka alasan saya di Indonesia itu adalah, yang harus diperbaiki pertama adalah akses untuk pendidikan itu dipermudah. Biar orang bisa gampang sekolah, biar orang bisa gampang S2. Bisa dipahami kan? Dan kalau mau lebih lanjut mendengar kelas pakar ini kan gratisan, Bos. Aku datang ke sini yang dapat AdSense tuh mereka. Jadi lebih baik ya Anda itu datang ke kuliah saya. Ya, saya nilai pasti cum laude minimal B per C ngulang. Ya, jadi nggak apa-apa. Ini bentuk bahwa pendidikan itu udah bisa dinilai pakai uang kalau orangnya udah punya privilege kayak saya. Jadi setidaknya bodoh tuh nggak apa-apa. Ya, ini statement closing. Bodoh tuh nggak apa-apa. Bodoh itu nggak apa-apa asal memiliki keinginan untuk belajar. Entah itu belajar dari experience-mu, orang lain, kegagalanmu, atau belajar dari buku. Yang bahaya tuh kalau kamu merasa pinter dan kamu nggak mau belajar. Karena di situ ya, luckmu akan loss, berakhir. Kegagalan itu hanya milik orang yang mau struggle. Ya. Tapi ketololan itu hanya milik orang pintar yang tidak mau belajar. So, bodoh dan tolol itu beda, Bos. Itu kalau dari saya, lebih kurang saya minta maaf. Jangan lupa subscribe YouTube-nya Tirta Peng, bukan Malaka.